ataupun mengambil minuman dan makanan itu salah. Tetapi ada dasar daripada itu. Mereka tidak ditemui oleh pejabat legislatif di Banten, di Pemprov Banten. Itu yang terjadi, tidak ada rencana, tidak ada perintah dari organisasi untuk melakukan itu. Saya Nur Said Iqbal memimpin aksi sudah 12 tahun di ini. Tidak pernah ada benturan apapun, karena kami mengedepankan aksi damai tanpa kekerasan. Jadi sekali lagi, kami berharap kasus ini agar bisa mengambil langkah restoratif justice yang digaungkan oleh Pak Kapolri. Ada ruang untuk itu. Dan juga kami minta besar hati Pak Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim, sebagai bapak, ini anak-anaknya semua, para buruh yang di Banten ini, agar segera mencabut laporan. Dan kami yakin Pak Gubernur pasti bisa mencabut laporan dan mengedepankan restoratif justice yang digaungkan oleh polisi saat ini. Tidak ada gunanya melanjutkan masalah ini berlarut-larut, tidak ada gunanya juga memperpanjang masalah ini. Kami semua menyadari semua juga pasti ada dasar pada saat melakukan hal tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Banten yang sudah menangguhkan penahanan anggota kami pada hari ini, karena bagaimanapun mereka tulang punggung keluarganya, mereka sangat ditunggu di rumahnya, dan mereka tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Sekali lagi, mereka bukan penjahat dan tidak ada niat melakukan kejahatan. Polda Banten sudah melakukan tindakan yang tepat untuk melakukan penegakan hukum. Kami hargai itu. Dan sekali lagi saya, Andi Gani dan Nawaya bersama Said Iqbal tidak pernah mengintervensi hukum, apalagi mengintervensi penegakan hukum di Polda Banten. Tidak ada. Tapi kami meminta secara persuasif kepada Kapolda Banten, kepada Pak Ditkrim, kami menjaminkan diri kami sebagai pemimpin agar anggota kami bisa ditangguhkan penahanannya. Sekali lagi terima kasih kepada Polda Banten, terima kasih Pak Kapolda, Pak Ditkrim dan jajarannya, juga Pak Humas, kasih perhitungan. Perjuangan buruh tidak akan pernah selesai. Hari ini aksi tetap dilanjutkan. Tapi saya dan Said Iqbal selalu berpesan, tidak boleh ada aksi kekerasan apapun, dalam bentuk apapun. Perjuangan bisa dilakukan dengan damai. Dan saya yakin kasus ini akan selesai dengan damai. Mudah-mudahan. Kita melihat dan semua para buruh yang melakukan sudah minta maaf secara terbuka kepada Pak Gubernur. Dan juga saya mendengar tadi malam sudah ada niatan sudah untuk melakukan perdamaian. Mudah-mudahan itu berjalan dengan baik dan juga didukung dengan Pak Ditkrim. Terima kasih dan Bu Said Iqbal untuk menambahkan. Silakan Bu Said Iqbal. Sebagai Presiden KSPI. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama tentu saya ingin menambahkan dan mempertegas kembali bahwa pimpinan buruh KSPI, Andi Gani dan KSPI serta aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerja se-Banten berterima kasih dengan cara kerja Polda Banten secara profesional, terukur, terarah dan humanis sesuai dengan slogannya yang dicanangkan oleh Kapolri Bapak Jenderal Istri Sigit, yaitu presisi. Di tingkat lapangan presisi telah berjalan dan kami apresiasi. Yang kedua, tentu kita akan ikuti prosedur proses hukumnya. Bagi warga negara yang taat, kelompok Serikat Pekerja Serikat Buruh, terutama yang dipimpin oleh Andi Gani dan saya sendiri, dan aliansi serikat pekerja lain, kita akan tempuh proses hukum. Tentu lebih mengedepankan cara-cara yang humanis, bukan cara-cara yang mengakibatkan dunia internasional menilai buruk kepada polisi. Tapi saya ingin menegaskan kembali, kepolisian daerah Banten sudah bekerja secara profesional, terukur, terarah, dan humanis. Yang ketiga, bagaimana disampaikan oleh Bu Andi Gani, kami mohon dengan segera Gubernur Banten menyudahi konflik antara pemangku kepentingan, dalam hal ini gubernur sebagai penguasa daerah dengan rakyatnya, yaitu kaum buruh pekerja. Karena kalau ini tidak dihentikan, tidak dicabut perkaranya, eskalasi gerakan akan menguat. Akhirnya jadi kemana-mana meluas. Yang dirugikan kan rakyat Banten juga, terutama pemerintah Banten. Kalau polisi kan hanya menjalankan tugas prosedur sesuai protapnya. Karena itu kami himbau, saya kebetulan adalah ILO Governing Body, pengurus pusat dari lembaga PBB, Badan PBB yang berkantor di Geneva.
langkah-langkah seorang gubernur melaporkan buruh dalam aksi buruh itu akan terjadi pelanggaran konvensi ILO 87 dan konvensi ILO nomor 98 akan merugikan negara Indonesia. Tentang ada kesalahan sudah diakui oleh Bu Andi Gani maupun kami semua dan sudah ada permintaan maaf. Mereka itu kan mengikuti prosedurnya. Akan lebih baik supaya tidak meluas ke dunia internasional yang merugikan bangsa Indonesia yang sedang akan bangkit kembali pertumbuhan ekonominya dan juga merugikan pemerintah Banten, rakyat Banten. Kami minta untuk dicabut gugatan daripada gubernur. Nah, yang terakhir kami juga meminta dengan bangun dialog. Maaf sekali lagi, beribu maaf. Ini bukan persoalan dengan polisi, ini persoalan antara serikat buruh dan anggotanya dengan Gubernur Banten dalam persoalan upah minimum. Kembalikan pada pokok persoalan. Ini adalah persoalan upah minimum, tidak ada hubungannya dengan tindakan kriminalisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Maka kami minta setelah ini dudukan persoalan pada upah minimum, bangun dialog, karena kami merasa Gubernur Banten ini tidak mau berdialog. Ini adalah tentang bukan persoalan kriminal ansih, ini adalah persoalan tentang sebab akibat. Ada sebab maka ada akibat. Sebab karena gubernur tidak pernah mau berdialog, bertemu daripada para pengunjuk rasa, akibatnya spontanitas terjadi pelanggaran kesalahan yang tentu tidak berlebihan pada tindakan kriminal yang berat, tapi lebih pada, kalau menurut pendapat kami, ringan yang bisa didialogkan. Karena itu bangun dialog kembali dengan serikat pekerja. Pak Gubernur Banten bisa menerima putusan serikat pekerja, berdiskusi agar upah minimum yang diminta, yang diaspirasikan oleh serikat pekerja bisa dikabulkan sebagaimana telah diputuskannya SK Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP tahun 2022. Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Cilegon, Serang itu dekat sekali dengan Jakarta, nggak mungkin beda upahnya terlalu jauh. Kan jelas Gubernur DKI adalah azas hukum, mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian PP nomor 36 menurut pendapat kami gugur. Kalau dia gugur, gubernur bisa menggunakan diskresi untuk memutuskan. Yang kedua, pendekatan ekonomi. Bappenas menyatakan Menteri Bappenas setiap 5% kenaikan upah minimum dia akan berdampak pada peningkatan atau pertumbuhan daya beli 180 triliun. Siapa yang diuntungkan? Pengusaha, bukan buruh. Buruh itu belanja, naik upah belanja. Terus siapa yang dapat hasil belanja? Pengusaha. Jadi keliru kalau dikatakan bahwa kenaikan upah yang dituntut oleh kaum buruh mengakibatkan pengusaha tutup. Pengusaha hidup. Karena Menteri Bappenas bilang 180 triliun tumbuh. Kalau dia tumbuh, berarti proses produksi meningkat, output produksi meningkat. Jadi apanya yang salah? Nah, pendekatan rasa keadilan juga menjadi penting. Di seluruh dunia sebagai ILO governing body tidak pernah kenaikan upah minimum di bawah inflasi. Selalu di atas inflasi. Karena inflasi itu tolak ukur makroekonomi untuk mengukur kenaikan barang. Kalau naik barang 1%, upah naik 0,8%, bahkan tidak naik, nanti dia nombok 0,2% setiap bulan dulu. Kalau nggak naik, dia nombok 1,09%. Jadi nggak masuk akal. Oleh karena itu, dari apa yang telah diproyeksikan pertumbuhan ekonomi 4 sampai 5,2% oleh Bapak Presiden Jokowi, salah satunya adalah meningkatkan konsumsi. Salah satu ukuran meningkatkan konsumsi, rasa keadilan harus ditegakkan adalah naik. Demikian. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami sampaikan, kami mengapresiasi juga kepada rekan-rekan buruh, di mana di sini ada dua presiden buruh ya, yang menjadi penjamin untuk proses penangguhan penahanan. Selain itu juga ada juga dari pihak keluarga, ya, di mana itu memang sudah diatur pada pasal 31 KUHP, ya, adanya kewenangan untuk memberikan penangguhan penahanan oleh penyidik. Untuk syarat-syaratnya sendiri sudah terpenuhi, ada penjaminan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian dalam hal ini kita wajib lapor ya, kepada yang bersangkutan,
Dan yang terpenting saat ini memang ada kemungkinan, ada peluang untuk dilakukan restoratif justice, itu nanti kembali kepada para pihak. Kami menunggu untuk saat ini, untuk proses perlengkapan berkas perkara masih berjalan, tapi tidak dilakukan penahanan. Untuk lebih lanjut, kami tetap menangani kasus ini dengan profesional, dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh yang sudah sangat persuasif dari proses penyidikan ini, sehingga para penyidik tidak ada kendala dan kami tidak ada menghadapi seperti bayangkan mungkin menghadapi buruh akan menghadapi ada kesulitan untuk melakukan penegakan hukumnya. Tidak, ternyata rekan-rekan buruh sangat persuasif dan bekerja sama kooperatif juga kepada pihak kepolisian Polda Banten. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak, artinya hari ini kedua tersangka tersebut sudah dikabulkan penangguhannya atau seperti apa? Hari ini sudah resmi, sudah kita lengkapi persyaratannya ya dari kedua tersangka. Karena pertimbangannya adalah kemanusiaan, yang bersangkutan adalah tulang punggung keluarga. Itu saja yang menjadi pertimbangan paling utama. Terima kasih. Terus kemudian jika tidak ada pencabutan laporan dari gubernur, seperti apa Pak? Alhamdulillah rasanya lega. Alhamdulillah rasanya lega, dan terima kasih kepada Presiden PSSI beserta KSPI, Presiden KSPI dan beserta jajarannya. Terima kasih, dan tim Kapolda yang sudah membantu. Nah, ini pulang nanti langsung ke rumah, mau ngapain di rumah? Potong ayam. Oke ya, udah ya, makasih ya.